Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi sejarah perkembangan peradaban Islam rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurikma Wahdania dengan NIM 20400121091 dari kelas PBIC. Baiklah, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah 1. Arab pra-Islam, 2. Pembentukan peradaban periode kenabian, 3. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang keempat peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, yang kelima peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang keenam Islam di Spanyol, dan yang ketujuh Perang Salib. Pertama, Arab pra-Islam. Masa Arab pra-Islam, khususnya kawasan Jazirah Arab, disebut dengan masa jahiliyah. Hal ini bukan karena kebodohan mereka, melainkan karena keterbelakangan moral yang mereka punya. Sistem politik. Bangsa Arab tidak memiliki sistem politik seperti yang kita kenal saat ini. Model organisasi politik pada saat itu didominasi oleh kesukuan dan perkabilah. Kondisi masyarakat pada saat itu karena gurun membuat mereka memiliki nasab yang murni, tidak pernah dimasuki oleh orang asing, bahasa yang murni, dijadikan tempat belajar bahasa Arab yang fasih. Selain itu, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang disegani pada saat itu. C. Kepercayaan bangsa Arab. Bangsa Arab pada saat itu sebenarnya sudah mempercayai agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, agama itu mulai memudar dalam diri mereka dan terkontaminasi dengan mitos kepercayaan terhadap berhala. D. Kebudayaan bangsa Arab. Bangsa Arab mempunyai kebudayaan yang baik dan juga buruk. Hal ini sangat unik karena mereka sangat baik dan menghormati tamu meskipun orang itu tidak dikenal. Namun anak mereka sendiri mereka bunuh hidup-hidup. Yang materi kedua adalah pembentukan peradaban periode kenabian. Pada masa kenabian, perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. A. Fase Mekah. Pada fase ini, beliau melakukan dakwah secara diam-diam. Pertama, beliau melakukan dakwah kepada keluarga. Seorang demi seorang diajak untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang dilakukan Nabi berhasil. Beberapa orang mulai beriman adalah istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Zaid ibnu Haris, Bilal bin Rabah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beberapa lama beliau berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Mendengar hal itu, para pemuka kaum Quraisy berusaha menghalangi dakwah Rasul karena mereka melihat banyaknya pengikut Nabi Muhammad SAW. B. Fase Madinah. Pada saat ini, Islam berkembang sangat pesat. Dari awal hijrah, Nabi sudah membuat beberapa kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kaum Madinah, seperti 1. Membangun Masjid Nabawi. 2. Membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Yang keempat, peletakan asas politik dan sosial. Yang kelima, Nabi membantu pasukan tentara untuk mengantisipasi adanya gangguan yang dilakukan oleh musuh bidang politik. Yang terakhir, membuat piagam Madinah. Baiklah, materi yang ketiga adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 50 tahun, yang terbagi menjadi 4 pemerintahan, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Khalifah Abu Bakar dipilih melalui jalan musyawarah. Beliau berkuasa selama 2 tahun. Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar yang sangat berpengaruh pada peradaban Islam yaitu pemberantasan nabi-nabi palsu dan pengumpulan Al-Quran. B. Khalifah Umar bin Khattab 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi.
Khalifah Umar dipilih langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang disampaikan melalui wasiat beliau. Khalifah Umar bin Khattab berkuasa selama 10 tahun. Pada masa kekuasaannya, negara berada dalam kondisi yang sangat stabil dan perluasan wilayah yang sangat pesat. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah dengan cara dipilih oleh Dewan Syuro yang dibentuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal. 12 tahun beliau berkuasa. Salah satu pencapaiannya adalah pembukuan Al-Quran. Yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dengan cara dipilih langsung oleh mayoritas penduduk muslim pada saat itu. Beliau berkuasa selama 5 tahun dan berhasil memberantas para pejabat yang korup, memperbaiki sistem keuangan negara, dan meletakkan tanda baca dalam Al-Quran. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini merupakan titik tolak perubahan ke arah yang lebih maju. Materi yang keempat adalah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah yang berumur 89 tahun itu dimulai pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Perluasan wilayah yang terhenti pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan lagi pada periode ini yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masa ini juga merupakan masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam bidang pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyiapkan kuda yang lengkap dengan peralatannya sepanjang jalan. Beliau juga berhasil menertibkan angkatan bersenjata dan menerbitkan uang. Begitu banyak sumbangsi Bani Umayyah dalam kemajuan peradaban Islam pada masa itu, sampai akhirnya Bani Umayyah runtuh disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Materi yang kelima adalah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, peradaban Islam dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Pada masa inilah negara Islam berkembang dengan sangat pesat. Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tidak dapat tertandingi. Pada masa ini, Islam berkembang dengan sangat pesat di bidang pendidikan, politik, kesehatan, seni dan kebudayaan, hukum, dan ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan berkembang dengan sangat pesat. Para khalifah mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan. Hal ini menjadi bukti akan kecintaan para khalifah terhadap dunia ilmu pengetahuan. Dalam bidang politik, dinasti Abbasiyah sudah menjalankan politik terbuka dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam bidang kesehatan, dinasti Abbasiyah mendirikan akademi kedokteran, farmasi, dan rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah kekuasaannya. Dalam bidang ekonomi, dinasti Abbasiyah dikenal sebagai dinasti yang sangat kaya, terutama pada masa khalifah yang sangat terkenal, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Materi yang keenam adalah Islam di Spanyol. Islam masuk di Spanyol pada tahun 705 Masehi, dan para pahlawan yang berhasil menaklukkan Spanyol adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Perkembangan peradaban Islam di Spanyol terkenal dengan kemajuan di bidang pendidikannya yang sangat pesat, seperti dalam bidang filsafat, sains, fikih, musik, kesenian, bahasa dan sastra. Spanyol juga mempunyai kota-kota terkenal pada saat itu, di antaranya Cordoba dan Granada. Penyebab kemunduran Islam di Spanyol ada 5, yaitu konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak adanya sistem peralihan kekuasaan, dan yang terakhir adalah keterpencilan. Baiklah, materi terakhir adalah Perang Salib. Perang Salib terjadi karena reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia ilmu
dunia di Asia, yang sejak tahun 632 dianggap sebagai penyerang, bukan saja di Syria dan di Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol. Perang ini disebut sebagai Perang Salib dikarenakan para ekspedisi Kristen menggunakan salib sebagai simbol pemersatu. Penyebab langsung terjadinya Perang Salib adalah permintaan Kaisar Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II. Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada Romawi karena daerahnya yang tersebar sampai ke pesisir Laut Marmora dibinasakan oleh Bani Saljuk. Periodisasi Perang Salib. Masa penaklukan tahun 1009 sampai 1144. Masa timbulnya reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Masa Perang Saudara yang berakhir pada tahun 1921. Akibat dari Perang Salib, banyak ilmu pengetahuan di bidang sains, pengobatan, dan arsitektur yang diserap dari dunia Islam ke dunia Barat. Yang kedua, perkembangan birokrasi di negara Inggris, Prancis, Burgundi, Portugal, Kastilia, dan Arago. Yang terakhir adalah sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.